Makanya saya bilang ini paling enak tuh lawan Irak kita draw aja, udah mantap, udah enak itu, posisi aman kalau draw. Karena saya yakin dengan hasil itu kita bisa menang melawan Vietnam. Kita kalau lawan Irak kita menang lawan Vietnam juga berat, Bung. Agak berat. Jepang. Karena Jepang, boy. Jepang. Ya orang boleh bilang ini bola itu saya bilang bola bulat lah, segala macam ini bisa terjadi apa nggak bisa, boy. Nggak, ini kan kita bicara realistis. Dengan sepak bola seperti ini perkembangan Jepang tuh luar biasa. Wajar lah sebagai pelatih itu bagus lah. Kita harus bisa memuji juga. Bahkan dia tidak mau merendahkan Indonesia kan, ini lemah di sini apa semua. Tergantung sekarang kembali ke STY. Dia yang melihat dari pinggir lapangan, dia yang memasang taktik, meracik, semua dari dia. Nah jawabannya tanggal 15 kita tunggu. Kembali lagi bersama saya Boy Noya dan Roni Pangemanan. Apa kabar Bung Ropan? Baik, Boy. Selamat tahun baru. Sama-sama, selamat tahun baru juga. Selamat Natal juga ya. Iya, tapi luar biasa ya, sepeda terus ya. Wah, iya. Saya mengambil waktu untuk berlibur, bersepeda dan berlari di sana. Hebatnya bukan karena Boy aja, karena ada istri ikut. Wah, luar biasa. Dieng. Wah, itu menarik, Bos. Nah, ya? Menarik. Sekali waktu kita ke sana ya. Lalu ke pelosok-pelosok di Purworejo sana ya, menyusuri irigasi sawah. Ya, dulu kan saya pernah bersepeda di Nanggulan, sekarang saya bersepeda di Purworejo. Jadi daerah yang hampir 30 kilo menyusuri sawah. Waduh. Mantap. Setelah itu bersepeda di Jogja, ya kan, dan juga berlari di sana. Jadi menarik, mengawali tahun baru dengan semangat baru. Tapi kita cukup bersedih dan sangat bersedih. Kita kehilangan salah satu dunia kehilangannya, Bung. Ya. Legenda sepak bola Jerman, Franz Beckenbauer. Der Kaiser. Usianya mungkin udah mau masuk 70 lebih, Bung. Ya. Tahun 45 lahir. Tahun 45 lahir. Ya, sudah cukup tua lah. Tapi membawa Jerman sebagai seorang pelatih kan, membawa Jerman juara tahun 74. Dia membawa Jerman juara kalahin Belanda saya itu di final. Dan bawa Jerman sebagai pelatih juara dunia tahun 90 kan. Saya ikut menyaksikan pertandingan itu, final melawan Diego Armando Maradona. Wah, itu final melawan Argentina. Dia pelatihnya. Iya. Setelah 4 tahun sebelumnya gagal. Oh, waktu itu ada Lothar Matthäus, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller di situ ya. Nah, semua pemain Jerman main di Italia semua. Iya. Ya kan? Andy Moller, Juve kan. Iya. Thomas ada Hassler. Iya. Betul. Berarti banyak sekali ya legend-legend, idol-idol kita dulu yang sudah pass away, yang sudah meninggal ya. Pele. Ya, dia awal dengan Johan Cruyff dulu. Ya kan? Belanda dulu terkenal sekali, Pele. Kemudian ada sebelumnya juga Diego Armando Maradona. Paolo Rossi. Sudah semua tuh. Bahkan sebelum-sebelumnya sudah banyak kan yang yang meninggal. Puskas semua. Kalau sahabat Sportify seumuran kita ini, umur 50 90 pasti sangat tahu persis. Sangat main. Iya kan, final pemain luar biasa. Sulit untuk mencari sosok seperti mereka. Iya. Nggak bisa, Boy. Untuk mau cari Pele. Bahkan tim Indonesia salah seorang legenda yang juga sudah pass away, Roni Pati. Itu permainannya mirip-mirip tuh. Mirip-mirip dengan tenang Johan Cruyff Franz Beckenbauer. Sangat tenang bermain sebagai libero. Ini kan libero modern yang diciptakan. Iya. Libero yang selalu bisa membuat gol. Ketika timnya membuild up serangan selalu dia ada di atas. Bagus visi bermain bolanya. Iya. Yang paling penting adalah ketenangan. Iya. Nggak bermain dengan kekerasan. Bagus. Cara membaca bola, interceptnya bagus, heading bagus. Dan itu kan diikuti oleh beberapa pemain legend kita juga. Heri Kiswanto kan pernah melakukan. Iya. Raymond Hatu. Juga yang pernah membawa timnas meraih. Enak kalau melihat mereka main dulu kan. Tenang sekali kan, dapat bola. Iya.
bagi bola ke depan. Nah itu seorang libero modern yang dikembangkan itu oleh Franz Beckenbauer pada tahun 74. Dan dia bertemu dengan Johan Cruyff saat itu di final. Betul. Di Munchen menang 2-1. Ya. Nah, dan dua-duanya udah pergi. Dan kita pernah mengadopsi ya pemain-pemain kita yang punya kemampuan visi bermain seperti tadi Bung Ropan sebut Roni Patinasarani, Feril Hatu, Heri Kiswanto. Iya. Dan susah mencari untuk mencari seperti mereka sekarang di tim nasional sekarang nggak ada. Nah itu yang mungkin kita pengen bahas-bahas juga nih Bung Ropan. Susah mencari. Nggak ada. Boy. Seorang jenderal lapangan tengah libero seperti dan seorang pemimpin kan leader. Itu yang sekarang nggak dipunyain oleh pemain-pemain kita. Bung Ropan ngelihatnya kalau ngelihat timnas sekarang nih. Siapa yang bisa dijadikan sosok leader? Sebenarnya kalau melihat sekarang nggak ada yang kalau mau dibandingkan dengan Roni Pati ya dulu ya. Iya. Ferel Hatu, Herkis, nggak ada. Siapa yang bisa ini? Kita berharap bahwa kemarin tuh bahwa ada Jordi Amat yang bisa memimpin ya. Tapi itu pun kurang begitu ini. Banyak membuat blunder di belakang. Tidak sebagai sosok pemimpin untuk dengan visi bermain bola seperti katakan Roni Pati atau Herkis yang sangat terkenal itu. Raiman Hatu kan ini ketenangan dia apa. Sampai saat ini saya tidak melihat. Kalau Boy tanya siapa kira-kira sampai saat ini di tim Sintayong pun nggak ada. Itu berakhir di Herkis. Pemimpin seperti dia karena memang susah untuk cari pemimpin di barisan belakang yang punya visi bermain bola dengan baik, punya ketenangan, tidak kasar bermain, jarang mendapat kartu. Itu kan Roni Pati, Franz Beckenbauer mana kita lihat jarang. Mungkin Herkis jarang, Herkis apalagi? Ya karena mereka bermain bersih, ngambil bola itu bersih, tackling pun bersih, nggak ngambil orang, ngambilnya bola, interceptnya bagus sehingga kita tidak melihat jarang memang. Roni Pati tiba-tiba dikasih kartu, apalagi kartu merah, nggak mungkin. Kalaupun kuning, oke. Nah itu yang diadopsi dari Franz Beckenbauer, legend yang luar biasa dari Jerman. Dan nggak ada, harus diciptakan memang pemain-pemain seperti Herkis, Ferrell, Roni Pati harus ada. Kalau enggak berat untuk tim kita. Iya. Jadi yang mau lihat seorang leader di satu tim nasional seperti yang kita punya sekarang, dia harus memiliki persyaratan seperti apa, Bung? Iya, udah pasti. Kalau bisa bukan saja pengalaman doa. Sebenarnya Jordi pengalaman doa oke. Ya, tinggal cara dia memimpin di barisan belakang. Tidak banyak membuat kesalahan-kesalahan fatal, blunder. Saya tidak pernah melihat waktu Roni Pati membuat blunder, apalagi gol bunuh diri misalnya, atau menghasilkan gol lawan, memberikan bola ke lawan, salah intercept, jarang. Nah itu pemain-pemain yang punya visi bermain bola, reading di gamenya bagus. Itu yang harus syarat seorang pemain belakang, jenderal di lapangan belakang. Dan dia itu disegani, bukan untuk kawan tapi lawan juga segani. Begitu lihat, dulu kan begitu masuk lapangan ada Roni Pati kan, orang tuh sudah wah, mau rebut bola aja tuh susah. Cara mereka pegang bola, lindungi bola tuh setengah mati direbut. Herkis pegang bola, lihat kalau bermain. Jadi memang itu yang harus diciptakan di Indonesia yang saya lihat memang belum ada. Mudah-mudahan Boy, kalau Jay Isyas ini masuk dan dia berada di belakang, kita akan tunggu. Dia masih 23 tahun tapi dia seorang leader yang oke, pemimpin. Nah Tom Haya juga oke, walaupun dia bukan libero, dia sebagai gelandang bertahanan, kita akan lihat punya pengalaman, visi bermain bola bagus, punya tembakan jarak jauh yang oke, pasnya yang baik, passing yang akurat. Nah itu dimiliki saya pikir oleh Jay Isyas dan Tom Haya. Mudah-mudahan kita berharap bahwa dua pemain ini bisa menjadi leader untuk tim nasional kita di masa yang akan datang. Tapi kan bukan sekedar teknis atau skill, tetapi wibawa. Iya dong. Wibawa, pembawaan di lapangan yang semua lengkap segani. Dong. Semua lengkap. Mau teknik, apalagi bicara teknik kan. Jadi bermain bola udah pasti. Skillnya. Apalagi wibawa di lapangan. Orang segan itu saya bilang. Teman sendiri segan dan lawan juga segan. Melihat sosok. Sama seperti Franz Beckenbauer. Kalau sudah ada di lapangan. Pegang bola. Baik sekali. Nah, itu yang harus diciptakan oleh tim nasional saat ini. Semoga ya. Kita bisa melihat bahwa untuk ke depan kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang punya kepemimpinannya. Karena Pak Erick Thohir bilang kemarin waktu saya WA. Ketika Tom Haya datang. Bagaimana dengan Tom Haya? Pak Erick langsung WA saya. Dia bilang. Ini pemain yang punya leadership bagus. Seorang pemimpin. Nah, kita akan lihat. Tapi memang kalau mau lihat dari cuplikan-cuplikan Tom Haya kan, bagus Boy.
Dia bermain di Heerenveen. Cara bermain bola enak. Nah kita butuh seperti dia. Sekarang kan nggak ada. Di tengah itu nggak ada. Pemimpin di tengah. Mau Mark Klok, mau siapapun nggak ada. Butuh pemain yang bisa mengalirkan bola dengan baik. Visinya oke. Berarti posisi dia ada di gelandang, Bung? Di gelandang. Gelandang bertahan juga oke. Bisa mainnya di gelandang. Bisa didorong sebagai gelandang menyerang. Bagus lah. Kita punya orang yang bisa nahan bola bagus. Bisa mendelay bola yang baik. Kan butuh pemain-pemain yang pintar. Cerdas di lapangan. Gitu boy. Oke, kita sudah melewati babak 3 kali uji coba terakhir ini punya Sintayong, dan hasilnya ya pasti semua pengamat sepak bola merasa kecewa. Ya, dulu 3 kali kekalahan mengawali tahun baru dengan hasil yang tidak baik. Memang, walaupun sekedar ini judulnya tetap uji coba. Uji coba. Tetapi uji coba itu pun tidak harusnya kita kebobolan banyak, lebih dari 10 gol. Nah, itu yang karena 3 pertandingan ini baik 2 kali dengan Libya dan terakhir kemarin dengan Iran itu kan kita kebobolan 11 gol. Hanya 1 gol yang kita bisa masukin lewat Jakob Sayuri saat kita kalah dengan 2-1 di leg kedua lawan Libya. Artinya apa nih, Bung? Masalahnya kalau kita kebobolan banyak berarti lini belakang tetap bermasalah. STY harus bisa melihat ini, mengevaluasi ini. Ada apa? Di belakang. Padahal kalau bicara di belakang sudah terpenuhi. Kuota pemain itu bagus. Jordi, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hapner bahkan sudah masuk, bahkan sekarang sudah didorong sebagai gelandang bertahan. Kalau melihat dari posisi ini seharusnya oke. Selain ada Wahyu Prasetyo di sana ya. Kita sempat mengatakan stok lini belakang ini mewah. Bagus dibandingkan dengan tapi lini tengah. Gol. Tapi 11 gol masuk, dan dari 11 itu mungkin ada 3-4 gol blunder. Ya, terutama di main pertama dengan Libya kan. Dengan Libya. Ada 2 dari Justin, ada 1 dari Jordi. Kemudian dalam pertandingan kedua Rizky Ridho lagi yang membuat ini. Nah itu saya bilang harus dieliminir kesalahan-kesalahan seperti ini, dan itu yang juga dibilang oleh pelatih Libya kan. Kita pemain kita oke, tapi memang harus jangan terlalu banyak membuat kesalahan. Apalagi blunder itu terjadi di lini belakang. Mestinya kan ini lini belakang yang kuat, yang oke kalau saya melihat. Kalau memperbandingkan dengan lini tengah kita atau lini depan, belakang itu ya Boy katakan tadi udah mewah. Oke, saya pikir ini istimewa, mestinya bagus. Nah, sekarang kita compare Boy. Kenapa bisa bobol begitu banyak? Sedangkan kalau kita bermain dengan Argentina, kita hanya bobol 2. Argentina peringkat 1 dunia dan baru habis juara dunia 2022 di Qatar. Ya kan? Timnya hampir sama 90%. Oke, kita coba bedah. Ya. Jordi bermain di belakang Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Itu kombinasi 3 back yang sama seperti kalah 5-0 lawan Iran. Dan dalam pertandingan kedua lawan Libya itu sama. Cuma bedanya waktu lawan Argentina kan dicoba Sain duluan main sebelum pertama Arhan masuk. Asnawi ada di kanan. Ya, sebelum Sandi masuk. Di tengah itu hampir sama. Cuma sekarang ketambahan dengan Justin Hapner. Ada Mark Klok waktu lawan Argentina. Ada Ivar Janner, ada Marcelino. Sebenarnya sama kan, saya bilang 90% yang main lawan Irak itu sama seperti yang ketika melawan Argentina. Hampir sama. Rafael Struijk ada di yang depan. waktu lawan Libya yang kedua, dan yang Libya itu, yang lawan Libya kedua lawan kan itu sama. Starting 11. Dan lawan Iran kemarin waktu dipasang sebelum ada pergantian pemain itu sama. Starting 11-nya. Dan itu 90% yang STY pasang melawan Argentina. Dengan 3 back juga. Kok bagus lawan Argentina. Rapi bermain bagus. Disiplin. Ya. Itu yang harus dicari solusinya apa. Kalau bicara kan STY lebih tahu. Sebagai pelatih, apalagi seorang STY yang profesional, dia bisa melihat di sini. Kekurangan kita di mana, kelemahan kita di mana. Dan dia bertanggung jawab sebagai pelatih. Bagaimana? Dia mesti melihat itu. Kenapa sampai 11 gol lahir? Terlepas dari ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Apakah Justin Hapner itu bisa dikembalikan ke belakang? Untuk kita memparkir sedikit Rizky Ridho, mencoba dengan Elkan, Jordi dan Justin. Ini kan belum pernah dicoba 3 pasangan ini. Rizky selalu jadi starter line up. Selalu. 3 pertandingan itu. Selalu. Nah, bisa saja coba dengan Justin, karena Justin kan didorong kemarin termasuk lawan Iran. Nah, apakah kembalikan ke posisi awal dia, karena dia bermain sebagai seorang pemain belakang, Boy. Justin, bukan seorang gelandang. Nah, kalau dia dikembalikan ke belakang bisa dicoba. Dengan mengembalikan Mark Klok lagi di tengah, Ivar Janner dan Marcelino. Nah, ini kan 3 pemain yang ditampil melawan Argentina yang bertarung dengan
Paredes dan kawan-kawan, Iya. Lo Celso dan kawan-kawan di Argentina. Kembalikan aja coba Klopp dengan Marcelino dan Ivar Janner. Pemimpin tetap dengan Jordi. Kita coba, kita lihat cara seperti ini. Iya, iya. Apakah mampu nggak melawan Irak ini kan? Sekarang kan kita fokus ke Irak. Setelah Iya. kita melewati 3 ini, harus fokus ke Irak. Tanggung jawabnya di STY. Tim mana yang dia akan mainkan? Maksudnya pemain skuad yang bagaimana dia akan mainkan? Starting 11 seperti apa? Karena di depan itu kita lihat dengan mendorong Marcelino agak ke kiri, Rafael di depan dan Witan di kanan. Apakah ini ada perubahan? Witan mungkin dia tarik keluar memasukkan satu pemain lagi. Bisa saja itu. Sadir Ramdhani katakan bisa masuk. Atau dia menumpuk gelandang saat menghadapi Irak. Karena ketika main di Basra kita kalah dengan 5 gol di Piala Dunia di grup F. Ini tim yang sama ya, Bung ya? Iya. Tim Irak yang datang ini sama. Sama. Jadi bawa Yesus Casas untuk menghadapi kita. Nah, STY harus tahu bisa memutar atau menguatkan itu. Karena kita kalah di tengah. Lawan Iran kemarin, walaupun tidak menyaksikan, kalau saya lihat dari line up pemain, wah ini bagus boy. Iran punya pemain. Ada Ali Reza Jahanbach yang bermain di Feyenoord. Yang bikin gol, Gados yang bikin gol tuh bermain di Brentford. Nggak main-main. Brentford tuh di IPL, di Liga Premier Inggris. Untung saja Amir Galenoi pelatihnya Iran tidak memainkan langsung Mehdi Taremi, striker yang sangat bagus di Porto dan pemain Roma. Ya, pinjaman Sardar pinjaman. Ya. Asmon ini kan bagus. 2 ini akan ditampilkan di Piala Asia. Karena Iran kan berada di grup C. Uni Emirat Arab, Hong Kong dan Palestina. Mereka main tanggal 14 lawan Palestina lebih dulu. Dan saya yakin mereka akan juara grup. Kalau 2 pemain ini dimainkan lebih dulu, luar biasa mereka. Dan itu tidak ditampilkan full melawan Indonesia. Kalau 2 ini dari awal mungkin lebih dari 5. Boy. Kelasnya kan di atas Libya. Jauh di atas Libya. 21 peringkat. Libya 120. Bahkan mereka jauh di atas Irak. Nah ini pengalaman. Ya. Elkan Bagus sudah bilang banyak pelajaran yang akan mereka dapatkan lawan Iran. Oke, pelajaran mereka bisa lihat kelemahan mereka di belakang bagaimana. Sekarang melawan Irak itu adalah penentuan. Pertaruhan besar ada di Irak. Ya sekarang STY harus bisa mencari itu yang saya bilang tadi awal. Solusinya bagaimana? Starting 11 seperti apa? Taktik seperti apa? Yang dimainkan. Kan bukan hanya dengan mengandalkan semangat juang. Tapi iya dong. Melawan Irak tidak kuat hanya dengan semangat juang. Tapi harus bisa mencari kendalinya apa yang menjadi masalah. Kalau saya lihat kembali. Itu di tengah. Kropos di pertandingan pertama. Lawan Irak waktu kita kalah dengan. Juga melawan Libya, melawan Iran kemarin. Pasti di tengah itu agak kurang. Makanya kalau mau cari aman. Atau target kita imbang aja boy. Di pertandingan pertama tanggal 15 nanti. Itu menumpuk pemain di tengah. Jadi aliran bola di tengah itu di stop sebelum sampai ke belakang. Banyak pemain yang taruh di tengah gitu. Jangan kita melakukan counter attack aja. Serangan balik aja. Kalau kita bermain terbuka kan udah bisa, jawabannya udah bisa tahu. Habis kita. Kalau kita terpancing. Kembali lagi ke 3 pertandingan uji coba tadi. Waktu lawan Libya pertama kali. Formasinya saya sih mengira masih mencoba-coba STY. Di awal. Di awal. Walaupun terjadi pergantian pemain semuanya. Pada pertandingan kedua kelihatan bentuk formasi yang agak kuat sehingga kita kalah 2-1 walaupun unggul 1-0 lebih dahulu. Agak lebih mendingan ya mainnya. Itu bagaimana Bung? Iya, memang dia tidak mencoba-coba lagi. Kalau di pertama kan kelihatan sekali. Ya STY coba 10 keluar, masuk 10 lagi. Dia mungkin melihat ya bagaimana caranya dia untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik di laga kedua. Dan itu kan jawabannya di laga kedua ketika dia menemukan kombinasi dengan taktik 3-4-3. Mendorong Pratama dan juga Yakob Sayuri untuk bisa bermain. Dia tidak memasang Sandy Walsh lebih dulu, tapi ada Yakob dan Yakob bisa menjawab itu juga dengan membuat gol pertama kan, setelah mendapat umpan dari Ivar Janner. Nah di tengah dia coba mendorong, solusinya yang terbaru adalah Justin tidak bermain di posisi bawah tapi Yasin bermain di sana. Mengorbankan Mark Klok tidak ada. Jadi Yasin dan Ivar Janner yang bermain. Yang mengejutkan juga dengan Witan bermain sebagai starter pertama. Itu tidak ada yang kita ketahui bahwa Witan akan main pertama. Biasa kan akan masuk sebagai super sub. Orang akan mengira Sadil dia akan main, tapi Witan. Marcelino didorong ke depan lebih agak ke kiri atau bisa bermain ya kan, karena ada satu striker dengan Rafael yang bermain di sana. Arhan main juga. Arhan main. Karena Sain tidak ada, Arhan main dari kiri kan. Ya di kanan dengan Yakob. Saya pikir penemuan Yakob ini oke ya, kalau saya pikir di kanan. Pemainnya sangat bagus.
punya kecepatan, naluri mencetak gol juga baik. Ya. Ya, jadi saya pikir oke kalau dia bermain di kanan. Tinggal mungkin di kiri dengan Pratama ini. Mudah-mudahan kalau Sain datang, Sain bisa bermain di sini saat menghadapi Irak. Sain ada di situ, bermain di posisi ini. Tapi tetap kelemahan kita ada di tengah. Apapun itu harus kita taruh pemain di sana, di tengah. Marcelino tidak begitu bagus kalau bermain agak ke kiri, menggeser dia agak ke kiri. Lebih bagus dia di belakang Rafael. Di gelandang, tapi gelandang menyerang yang bisa di belakang, sehingga ketika kita ditekan Marcelino akan ikut banyak membantu ke bawah. Jadi kalau kita menumpuk banyak pemain tengah kan enak, mematahkan kekuatan Irak. Irak itu kuat di tengah, boy. Kalau saya lihat memutar lagi rekaman dia bermain ketika kita menang 5 gol, dia menang 5 gol lawan kita, itu tengahnya dia bagus sekali. Mereka kuat dalamnya. Kita perlu banyak pemain di sana. Jadi kalau 3-4 orang sana bagus, taruh aja. Atau kalau memang Rido masih bisa bermain, itu taruh 4 di gelandang itu bagus. Ya kan? Di belakang katakan karena STY masih memakai Rido lah, oke dia pakai. Rido, Jordi, sama Elkan. Justin, Ivarianer, Klok taruh di situ. Juga ditaruh Marcelino. 4 di sana. Ada 2 di wing kan, di flank bermain. Yakob Sayuri, dan mungkin kalau sudah datang Sain bermain di sana. Jadi bagus kita. Taruh striker 1 aja. 1 taruh Rafael. Tinggal Yakob yang bantu dari sisi kanan, punya kecepatan kan. Iya. Sain bisa masuk dengan crossing itu yang dibutuhkan. Tapi kita harus bisa kuat di sini. Jangan keropos di tengah. Habis kita melawan Irak kalau kita. Saya bisa membayangkan walaupun tidak ditayangkan ulang kemarin lawan Iran, pasti Iran kuat di tengah karena mereka punya Alireza Jahanbah itu. Ya. Gados bermain bagus sekali di tengah sebagai gelandang serang. Mereka banyak main di luar. Secara skill, teknik bermain, ya karena kelas mereka kan sudah kayak Korea Selatan dan Jepang, boy. Betul. Dari peringkat aja udah kelihatan, ya kan? Dan tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir. Hanya 2 kali imbang lawan Rusia dan Uzbek. Selebihnya mereka menang semua. Jadi wajar saya pikir mereka di atas kita. Tapi keunggulan mereka itu ada di tengah. Nah, kita banyakin aja lawan Irak. Pasti Irak kesulitan untuk masuk. Tetap dengan 3 back, tapi di tengah itu banyak menumpuk gitu loh, boy. Dengan 2 mungkin yang lebih bermain sebagai pivot. Saya bisa membayangkan juga apa yang dijelaskan oleh Bung Ropan. Permasalahan blunder ini, Bung, yang perlu saya mau tanya lagi. Diminimasi. Blunder ini. Iya. Karena kalau kita lihat tayangan ulang dan juga sahabat Sportify lihat, mungkin akan merasa ya kebangetan gitu ya. Kesalahan yang dilakukan oleh misalnya Rizky Ridho melakukan back pass yang sangat-sangat tidak melihat pergerakan lawan ya. Betul. Itu kan. Atau Hapner juga yang mungkin dinilai pemain yang sangat berpengalaman di Inggris. Mungkin kalau Hapner karena dia baru pertama kali datang pagi bermain sore kan belum begitu tune in lah dengan tim. Kemestinya belum dapat bisa itu masih aja. Bisa dimengerti. Dia bermain dengan pertama kali bermain dia kan debut dia itu. Ya. Kesalahan masih bisa, tapi waktu dia terlepas dari 2 kesalahan itu dia bermain bagus, boy. Passing dia oke, jalan dengan baik, umpan-umpan dia berjalan. Hapner tuh bermain bagus sebenarnya dalam 2 pertandingan termasuk melawan Libya di laga kedua. Dia itu bermain oke. Bagus. Jadi saya pikir dia masih layak untuk bermain di gelandang bertahan. Kalau kita bilang tadi kan Rido masih bisa dipakai, Jordi dan Elkan masih bisa. Itu yang saya bilang, tambah lagi pemain tuh. Klok jangan diparkir, taruhlah Klok di situ sehingga kita kuat itu untuk bisa bertarung di sana. Nah, di belakang ini kalau buat kesalahan, boy, ini karena tegang bermain. Ketegangan ini yang harus dihilangkan dalam jadi pertandingan. Ada faktor itu ya, Bung ya. Pasti. Karena tidak fokus kan, tidak konsen sehingga buru-buru untuk memberikan umpan. Kan orang kalau tidak fokus, hilang fokus, direbutin lawan. Apalagi dapat pressure yang sangat tinggi. Di pressing oleh lawan kan bingung. Nah, pemain-pemain kita kadang kalau kena pressing yang tinggi banyak hilang bola kan. Bengong. Nah, makanya di tengah itu kita kasih orang-orang yang kuat dalam hal menahan bola. Untuk bertarung, Ivar Janner kan bagus, berkelas bermain, nggak takut. Justin Hapner, taruh aja Marcelino yang bisa kuat dalam tahan bola, sehingga nggak grogi, nggak panik. Kalau kena tekanan panik kan bahaya. Termasuk pemain belakang kita. Kalau panik pasti ada kesalahan-kesalahan, boy. Orang dan ketika melawan seperti Libya atau Iran ya dihukum. Iya. Begitu ada kesalahan. Lu bikin satu kesalahan itu langsung dihukum kan? Mereka. Karena itu pressing mereka tinggi.
Nah, kita panik di belakang, tidak konsen, salah kontrol atau salah buang bola, salah intercept, salah passing, itu bisa terjadi. Nah, semoga melawan Irak ini itu STY melihat dan pasti saya pikir sudah ada evaluasi tentunya. Untuk tidak membuat kesalahan lagi. Seperti pelatih Libya bilang kan, kuncinya jangan bikin hal-hal yang blunder di belakang. Harus tenang pemain di belakang itu lebih tenang. Dan saya pikir mainlah seperti lawan Argentina kan. Tenang sekali kan mereka bermain. Padahal tekanannya kan ada Julian Alvarez di depan. Striker dari Manchester City. Tapi kok mereka bermain bagus. Apakah ini bermain di kandang karena bermain di GBK? Karena kita kalau bermain keluar nggak pernah menang loh boy. Ini juga catatan Bung. Bermain Setiap main di luar habis. Ada penonton, tidak ada penonton kita habis. Mulai dari Basrah kalah 5. Kemudian lawan aja Filipina yang mesti kita menang 1-1. Ketinggalan dulu 1-0. Ya, sebelum ada gol dari Sadil. Kemudian kita bermain lagi kemarin lawan Libya 2 kali. Kalau di luar kita habis, nggak pernah menang. Gagal terus. Bahkan kalau ini 11 gol ditambah dengan 5, 16 gol. 5 dengan Irak. Dengan Irak kan sudah 16 gol. 1 dengan Filipina 17 gol. 17 gol. Bayangin, coba bikin 3 gol. Itu rekor buruk, Bung. Iya dong. 17 gol cuma dapat 3 gol kan? 1 dengan Libya, 1 dengan Filipina, 1 gol Sain Patinama dengan Irak kalah 5-1 kan? Jadi bayangin kita kebobolan ya, dalam 5 pertandingan kebobolan 17 gol. Nah, itu kita bahas tadi berdua tuh, belakangnya ini menjadi problem, masalah. Cuma kan yang lebih tahu adalah pelatih. STY dia lebih tahu soal ini. Iya dong. Sebagai pelatih kan dia yang bertanggung jawab, sekali lagi dia yang bertanggung jawab, tim kepelatihan dia yang harus bisa melihat ini. Pasti ada orang kan yang bertugas untuk mencatat. Lu membuat berapa kali kesalahan di belakang, salah bom bola, harus ada dong statistiknya itu jelas. Kalau di Eropa pelatih asistennya dia kan berfungsi dengan itu. Gitu. Jadi kita sepakat Bung kalau ide perubahan di belakang itu Hafner, Bagot sama Jordi misalnya dicoba itu ya. Oke. Kalau memang itu perlu. Ini belum pernah ya Bung ya? Belum pernah ya. Selalu ada Rizky Ridho di situ. Selalu ada Rizky kan tidak tergantikan ini. Nah, apakah STY mau atau enggak? Karena kan sepertinya kalau bicara dengan Rizky Ridho, ini dalam tanda kutip ini kayak anak emas maksudnya di belakang. Ya, karena dia pemain bagus, harus bagus untuk ukuran pemain Indonesia yang ini di belakang yang bermain di Liga 1. Ya. Rizky Ridho tidak terbantahkan. Dan pasti mungkin dia akan mendapat tempat. Saya pikir wajar kalau dia mendapat tempat. Tapi kalau memang Justin dicoba balik ke belakang, kemudian posisi itu ditaruh McClough lagi katakan di sana, mungkin bisa dilakukan di pertandingan melawan Irak. Itu yang paling kita beruntung. Karena Justin kan baru mulai debut ini tidak langsung berpasangan dengan Elkan atau dengan Jordi. Nah, ini pertama kali. Dan itu posisi dia yang idealnya dia. Posisi ideal dia. Posisi memang kepunyaan dia, Bung ya. Dikembalikan ke dia. Posisi itu. Bisa dilakukan. Kecuali memang tidak jalan sama sekali, baru di babak kedua kan Rizky masih bisa masuk. Bung, apa yang terjadi dengan Jordi Amat nih kalau Bung melihat? Beberapa kali ya hampir melakukan blunder dan kesalahan. Usia yang sudah Bung katakan sudah di atas 30 ya Bung? Ya, tapi kalau kita melihat sebelumnya ya, tapi kembali kan. Lawan Argentina kita bermain di kandang, lawan Turkmenistan juga di Surabaya dia bermain oke kan, kita menang dengan 2 gol, tidak membuat kesalahan-kesalahan yang terjadi cuma karena mungkin memang kita lihat penampilan seseorang dalam satu pertandingan langsung kita sorot ketika dia membuat kesalahan boy. Kita mesti lihat pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, Jordi ketika membuat kesalahan kemarin kan di pertandingan lawan Irak atau lawan Iran sama Libya kan dia tidak membuat kesalahan. Dia bermain oke dan dia sudah diserahi ban kapten kan untuk menjadi seorang pemimpin di belakang. Semoga lawan Irak nantinya di pertandingan pembukaan dia juga tidak membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu untuk dia bermain dengan tim ini. Karena pasti Irak akan bermain dengan pressing yang tinggi boy. Mereka akan bermain dengan cara mereka ketika mengalahkan kita dengan 5 gol itu dan mereka akan menguasai permainan. Tidak akan mengubah. Mereka tahu persis kekuatan kita belakang, tengah dan depan. Jesus Casas tuh tahu, apalagi kalau Iqbal sudah ada bermain dengan mereka, yang pernah bermain di Manchester United, dia ada di sana bermain. Mereka tetap akan menguasai ball position,
menekan kita. Sekarang ujian buat pemain-pemain kita untuk keluar dari tekanan lawan. Karena mereka akan menekan, akan membuat pemain-pemain kita itu tidak berkembang dalam hal bermain. Itu cara Irak akan bermain. Ya, mereka punya teknik yang bagus, skill yang bagus. Semua terletak ke STY. Karena kembali kalau STY berpikir akan membawa tim ini lolos ke 16 besar. Ya tentunya kan lawan Irak yang menjadi kunci. Betul. Setuju. Tidak boleh melihat lawan Vietnam, tidak boleh melihat melawan Jepang. Nggak bisa. Karena Vietnam juga mengincar kita. Iya. Mereka sudah lihat, mereka ketemu dengan Jepang, mereka pikir bersyukur mereka tidak bisa ambil Jepang, tapi kalau mereka bisa mengalahkan kita kan aman buat Vietnam. Sehingga mereka berhitung, mereka dengan Irak di pertandingan terakhir mereka bisa hand draw untuk masuk sebagai salah satu tim ketiga terbaik dari 4 tim yang akan masuk ke babak 16 besar. Itu kan jadi diincar oleh Vietnam. Kita juga mengincar itu. Makanya pertandingan ini paling tidak kalau menang susah, kita imbang aja. Draw udah mantap dah. Untuk kita dapat draw udah mantap. Karena kalau kita lihat dengan cara Vietnam bermain, kan cuma menang tipis 1-0 waktu main pertama Irak datang ke Hanoi. Iya. Susah payah tuh menit terakhir bisa menang. Jadi Vietnam itu sudah pede duluan bahwa kami bisa menahan mereka sebenarnya. Kalau Indonesia kalah dengan 5, kami cuma 1, masih bisa. Makanya itu saya bilang penentuannya di Irak. Kita draw selesai itu Vietnam. Pemain-pemain kita masuk lapangan menghadapi Vietnam di pertandingan kedua tanggal 19 itu dengan kepercayaan diri yang tinggi. Betul. Karena kita tidak kalah melawan Irak. Dan pasti kita hajar tuh Vietnam. Dengan cara demikian kita hajar. Karena kan tuntutan untuk bisa lolos menang lawan Vietnam. Setelah kita melewati laga pertama dengan positif, kita ketemu dengan mereka. Kita bisa amankan tuh pertandingan itu. Habis-habisan di situ. Udah dengan Jepang udah nggak masalah dah kalau kita sudah menang lawan Vietnam. Udah lawan Jepang susah kita berharap banyak, boy. Iya. Nggak bisa. Udah pasti. Iya. Kelasnya sudah beda. Udah beda kan? Iya. Udah beda kelas. Tapi kita sudah dapat 4 poin. Dengan asumsi tadi itu. Draw lawan Irak dan menang lawan Vietnam. Aman lah kita. Kita mau kalah 3-0, 4-0 lawan Jepang ya udahlah. Jadi satu tiket posisi 3 terbaik. Posisi 3 besar dapat kita kan? Akan dapat. Dan memenuhi keinginan dari STY untuk bisa membawa tim ini lolos. Namun kembali kita realistis melihat dengan 3 kali perjalanan di uji coba ini dengan 11 gol kebobolan, apakah layak kita untuk lolos ke babak 16 besar? Itu kan pertanyaan. Iya. Nah, biarlah STY sendiri akan jawab. Ya, kita tetap memberikan dukungan terhadap STY. Ya, semoga tim kita akan bermain dengan baik lawan Irak di pertandingan krusial, pertandingan pertama. Itu kan menjadi harapan semua orang. Iya. Lawan Irak. Ya, kalau kita menang itu luar biasa, tapi nggak usahlah berandai-andai berpikir yang muluk-muluk untuk bisa mengalahkan Irak lah. Iya kan? Kita draw aja udah bagus lah lawan Irak. Makanya kita bikin gol pertama aja udah bagus lawan Irak. Walaupun Irak bisa membalas, yang penting gol pertama yang seperti kita lakukan lawan Libya kan. Gol pertama dulu kita ambil enak. Gol pertama itu menentukan. Iya. Tapi boy, kalau Irak bikin gol pertama buat kita repot. Ini kan ujian mental kita. Nyali kita mental. Kalau Irak sudah hajar duluan, bisa turun. Iya. Karena memaksa kita untuk keluar menyerang. Apalagi kalau kebobolannya karena blunder, Bung. Waduh ini. Itu kan kacau. Karena ketinggalan 1, boy. Tidak mungkin kita akan bertahan kan? Akan memberikan kesempatan terhadap lawan untuk bisa menyerang. Jadi kita mau keluar. Nah itu yang ditunggu lawan-lawan. Termasuk Irak menunggu kita. Mereka bikin 1, kita keluar. Dia hukum lagi kita. Itu masalahnya. Iya. Ya, tergantung nanti bagaimana STY lah untuk meracik sebuah strategi yang pas, cocok untuk dimainkan tim kita. Apakah starting 11 yang main lawan Libya di pertandingan kedua dan lawan Iran kemarin tetap akan dipertahankan atau ada perubahan 1-2 atau seperti yang kita berdua bahas tadi dengan memarkir Ridho mengembalikan Hafner atau tetap Hafner bermain di depan, Ridho ada tapi kita menambah 1 gelandang, menarik Witan keluar sehingga hanya Rafael ada di depan, Marcelino bisa memperkuat di tengah, ya bisa akan ada kuat di sana. Ada Justin Hafner, ada Ivar Janner, Marcelino dan Klop. Dengan menumpuk tengah itu jelas. Formasi bertahan tuh, Bung. Iya, memang begitu. Memang itu formasi bertahan dengan mengharapkan berat buat Struik untuk menghadapi 3 back Irak yang tinggi, bagus sekali, bagus. Ya makanya kita curi-curi aja dengan serangan balik. Siapa tahu kalau Sayuri bermain lebih cepat di sini atau Said bisa membantu serangan.
kita bisa mendapatkan ya atau hadiah penalti kita mengharapkan. Kan kita cari imbang aja nih. Iya. Karena kalau ini menarik Bu. Pelatih Iran Amir Gelanoy ya, yang memberi komentar bahwa timnas Indonesia ini cukup tangguh, solid bertahan dan punya counter attack yang cepat. Dari walaupun mereka berhasil membobol 5 gol, tetapi secara umum Amir Gelanoy nggak bicara seperti begitu, Bung. Ya, saya pikir ada hal lain juga. Dia bisa memberikan motivasi tentunya kepada pemain Indonesia untuk jangan down dengan kekalahan ini, bisa aja. Yeah. Sama juga dengan pelatih Libya kan. Ketika itu dia tetap seakan-akan memuji ya Indonesia. Tentunya ya begitulah, boy, seorang pelatih yang punya pemikiran yang ke depan yang bagus ya, dia tidak mungkin merendahkan lawan kan. Dia harus menganggap, apalagi dia tahu Indonesia sedang mempersiapkan diri tampil di Piala Asia. Tetap harus memberikan dorongan kuat, jangan ini kaget atau shock dengan kekalahan ini. Karena kalau bisa melihat boy, di babak pertama kita udah kalah 3-0. Jadi udah telak di sana. Bahkan seakan-akan Iran ini bermain dengan 10 pemain kan. Jadi iya. Jadi kalau lihat di situ memang sudah kalah 3, udah berat. Dan mereka tanpa pemain-pemain hebat seperti Sardar Azmoun, saya bilang tadi yang Mehdi Taremi. Coba kalau Gelanoy pasang 2 itu langsung, bagaimana jadinya? Ya kan? Itu nggak ada 2 itu aja. Padahal yang bikin gol nanti itu yang Mehdi yang babak bikin brace itu belum tentu akan main di Piala Asia lawan Palestina. Pasti Mehdi Taremi yang main. Pemain inti FC Porto, boy. Striker yang bisa nggak sembarang main di Porto sama main di Roma kan. Mau pinjaman kan mau apa? Nggak sembarang. Ini Serie A dan di Portugal. Jadi ya wajar saya pikir bagi Gelanoy memuji kita itu oke. Dia memberikan tetap semangat. Indonesia bagus dalam cara bertahan. Ya, tapi buktinya kebobolan 3 babak pertama. Wajar lah sebagai pelatih itu bagus lah. Ya. Kita harus bisa memuji juga. Bahkan dia tidak mau merendahkan Indonesia kan. Ini lemah di sini apa semua. Tergantung sekarang kembali ke STY. Dia yang melihat dari pinggir lapangan. Dia yang memasang taktik, meracik semua dari dia. Nah jawabannya tanggal 15 kita tunggu. Kalah selesai boy. Kalah dari Irak selesai gitu. Selesai. Bukannya kita underestimate di sini dengan ini, tapi di situ sudah kelihatan. Kita jangan berharap melawan Jepang kita akan menang. Walaupun banyak yang bilang ini kan bola bulat, nggak bisa. Kita harus realistis bicara, bola bulat itu Jepang kan jauh. Kemarin mereka bantai siapa 6-1 Jepang? Iya, bagus Jepang menang lagi. Thailand 5 kemarin. Iya kemarin 6. Jerman aja dihajar 4, bagaimana sih? Ini Jerman boy. 4 Turki yang begitu kuat dipukul sama dia 4-2. Mau bagaimana? Lu bisa melawan Iran itu kalah kalau lawan Jepang. Jelas. Iya. Iran pun bisa kalah lawan Jepang. Iya kan, nggak bisa bikin apa-apa. Irak aja lawan Korea kalah. Korsel kemarin. Oh gimana tuh level mereka kan di atas. Jadi kita harus paling tidak imbang lawan Irak. Makanya kita memberikan imbang lawan Irak, kita harus menang lawan Vietnam. Itu paling enak. Jadi ayo. Itu realistis Bu, 4 ya? Iya, realistis 4. Kalah lawan Irak selesai kita. Kalah lawan Irak habis. Kenapa? Karena ada Jepang yang nunggu. Walaupun kita menang melawan Vietnam, 3 poin kan susah untuk kita bersaing dengan grup-grup sebelah. Kita kalah 2 kali, apalagi kalau kita kalah dengan gol banyak. Toh? Katakan kalah 2-3 gol dari Irak, kalah lagi 2-3 gol dari Jepang. Ya habis dalam selisih gol kan. Dari urutan pertandingan, kita lebih diuntungkan atau Vietnam lebih diuntungkan nih Bung? Vietnam tuh lebih diuntungkan. Diuntungkan Vietnam karena mereka terakhir dengan Irak. Mereka lebih dulu dengan Jepang. Mereka tahu lawan Jepang susah. Sulit. Cuma mereka ingin kalah jangan terlalu banyak lawan Jepang. Mungkin kalah dengan 2 gol. Mereka ingin melihat di situ. Kemudian mereka mengambil Indonesia karena pertandingan paling menentukan lawan Indonesia mereka. Apalagi kalau mereka jangan sampai terjadi kita kalah lawan Irak. Habis. Mereka akan berusaha untuk bisa menang. Karena Vietnam tuh paling tidak harus menang melawan kita. Mereka menang lawan kita dan Irak terakhir mereka ambil. Kita kalau lawan Irak, kita menang lawan Vietnam juga berat, Bung. Agak berat. Jepang. Karena Jepang, boy. Jepang. Ya orang boleh bilang ini bola itu saya bilang bola bulat lah, segala macam ini bisa terjadi apa enggak bisa, boy.
Ya, ini kan kita bicara realistis. Realistis. Dengan sepak bola seperti ini, perkembangan Jepang tuh luar biasa. Kalau lawan Libya kita aja susah imbangi. Libya itu kelasnya di bawah Jepang. Jauh. Masih 100. Iya. Masih 100-an Iya. ya? Libya itu kan 120. 120. Cuma beda sedikit dengan kita. Jepang itu di sini bisa di 15-17. Bagaimana? Satu-satunya tim Asia yang bisa menerobos. Kalau Iran aja 21, mereka di bawah 20. Susah untuk bisa mengalahkan mereka. Makanya saya bilang ini paling enak tuh lawan Irak kita draw. Draw aja. Udah mantap. Yeah. Udah enak itu. Posisi aman kalau draw. Karena saya yakin dengan hasil itu kita bisa menang melawan Vietnam. Yes. Ya kan? Kita bisa menang melawan Vietnam. Iya. Itu. Dan segala kemungkinan bisa terjadi, Boy. Ini pertandingan pertama juga Irak pasti akan berhitung juga. Kan tidak mudah melakoni laga pertama di sebuah turnamen besar seperti di Piala Asia. Jadi Irak juga akan masuk walaupun mereka sudah ada confidence mungkin menang dengan 5 gol. Dengan 5 gol. Nah, jangan over. Kalau mereka over confidence, kepercayaan diri terlalu berlebihan bisa jadi bumerang. Dan kita nggak boleh inferior, Bung ya. Iya. Nggak boleh masuk lapangan dengan ketakutan bahwa pernah kalah gimana. Nggak bisa. Ini kan mental kan. Mental pemain kita yang diuji sini. Kita nggak usah takut. Dan kita kan sudah pernah berhadapan dengan mereka. Ya. Justru kita masuk lapangan akan diuntungkan sebagai underdog. Kita sebagai underdog. Sebagai underdog nggak apa-apa, bagus. Terlecut motivasi kita untuk kita bisa mengalahkan mereka. Walaupun mereka bisa menang waktu itu dengan 5 gol, tapi kali ini beda. Ini Piala Asia. Komposisi sudah ada, udah oke lah. Itu yang harus ditanamkan masuk lapangan. Iya. Jangan lihat lawan kita hajar dia, gitu. Ya. Pokoknya lewatin dulu 30 menit pertama, nggak ada gol, aman ini. Babak pertama lewatin 30 menit. Ya. Irak nggak bisa bikin gol, enak. Apalagi 40 menit kan, wah ini babak pertama bisa draw. Ada harapan lah, Boy, buat kita. Iya. Itu yang harus diberikan manajer tim, Pak Henry, Pak Sumarji harus. Jangan kita kecurian di menit-menit awal. Nah, kemarin lawan Iran itu baru menit kedua udah kecurian tuh. Kecurian kita. Nggak bisa terjadi lawan Irak. Habis nggak kita. Boleh. Habis lawan Irak kita kecolongan di 10 menit pertama. Untuk mau balas setengah mati, Boy. Sulit. Makanya kita bilang tahan aja. Bermain gelandang diperbanyak, tahan terus. Lewati 30 menit, lewati 40 menit. Bikin Irak frustrasi. Kalau mereka frustrasi, hilang fokus, kita ambil. Bisa di situ. Nah, makanya kita lihat bersama tuh. Ramuannya STY. Kita tunggu ya, Bang. Kita tunggu aja. Pemain baru yang akan masuk akan ada pemain baru kan? Oh, itu nanti next kan? Nanti kan? Tom Haye, Ragnar Lotmangun, Nathan Cho, termasuk dengan Martin Paes ini kan. Itu akhirnya mudah-mudahan di Maret sudah oke semua, akan main lawan Vietnam. Lanjutan di Piala Dunia kan? Zona Asia. Wah, itu rame tuh, Boy. Udah banyak pemain. Udah menunggu. Ya, kita lihat saja nih. Iya. Oke, semua tergantung dari racikan STY. Memompa semangat. Betul. Jangan inferior. Iya. Nggak apa-apa dianggap sebagai underdog. Masuk lapangan bawah Irak. Justru bagus kan? Justru bagus. Iya. Jangan melakukan kesalahan. Ya. Itu saja yang. Bermain lebih tenang. Chemistry-nya itu kita harus dapat. Komunikasi di lapangan tuh harus jalan. Komunikasi kan penting lapangan. Sama finishing touch itu. Penyelesaian akhir yang. Dan kita tunggu. Itu yang tidak terlihat finishingnya. Kita tunggu lahir seorang leader seperti Franz Beckenbauer, Onipati Nasarani, Heri Kiswanto. Semoga semoga timnas memiliki itu semua. Oke, Bung. Oke. Thank you. Jangan lupa saksikan juga nanti ada Jaspil Jumat 12 Januari 2024 jam 9 malam. Di channel YouTube Sportify Indonesia. Dan kita masih terpakai Mills. The next level, Bung. Mantap. Oke, Bung Roman. Siap. Kita tunggu nanti tanggal 15 ya. Ya. Masih ada banyak waktu. Kita semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik. Hasil yang positif. Maksimal. Ya. Ya kan. Dan bisa lolos lah 16 besar. Ya. Bisa lolos. Lewatin dulu Irak lah. Iya. itu dulu lah. Sampai ketemu lagi.